Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Puspita Sabila Mustaqimah. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi angkatan tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hakikat matematika sebagai pemenuhan salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hakikat matematika dilihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek ontologi, kedua aspek epistemologi, dan yang ketiga aspek aksiologi. Baik, untuk yang pertama mengenai ontologi matematika. Kata matematika berasal dari perkataan Yunani matematike yang berarti mempelajari dengan asal katanya matema, yang artinya yaitu pengetahuan ataupun ilmu. Kata matematike berhubungan dengan kata lainnya yang memiliki arti hampir sama, yaitu matein atau mateinen, yang artinya adalah belajar. Berdasarkan informasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa matematika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kepada kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan pada hasil eksperimen ataupun observasi, sehingga matematika terbentuk dari sebuah pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa tokoh juga mengemukakan mengenai hakikat matematika dari segi ontologi. Yang pertama ada dari Rus Effendi tahun 1998. Beliau mengemukakan bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya akan berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering juga disebut sebagai ilmu deduktif. Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa matematika lahir dari suatu keteraturan yang sistematis, mulai dari hal-hal yang paling dasar, yakni unsur-unsur yang tidak terdefinisi, kemudian dikembangkan dengan suatu pemaknaan yang melahirkan definisi. Selanjutnya, berbagai definisi tersebut berkaitan sehingga menimbulkan aksioma-aksioma yang pada akhirnya dalil-dalil dapat terlahir dan kebenarannya dapat berlaku secara umum. Adapun pendapat yang kedua datang dari Reis tahun 1984. Beliau mengemukakan bahwa matematika adalah telahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Pernyataan yang dikemukakan oleh Reis telah membahas pada penerapan, manfaat, serta penggunaan matematika dalam kehidupan. Hal ini menjadi suatu tanggapan dari apa yang telah dikemukakan oleh Rus Effendi sebelumnya. Kemudian pendapat yang ketiga datang dari Hudoyo tahun 1979. Beliau mengemukakan bahwa hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis. Dalam hal ini, Hudoyo memberikan pandangan bahwa matematika berkenaan dengan konsep-konsep yang abstrak, yang dapat dikembangkan berdasarkan alasan yang logis. Berdasarkan ketiga pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat kita simpulkan bahwa matematika merupakan suatu telahan atau ilmu yang muncul berdasarkan hasil penalaran sistematis mengenai ide-ide serta konsep yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga melahirkan suatu pola pemikiran, seni, bahasa, dan alat bantu kehidupan yang keandalannya dapat digeneralisasikan secara deduktif. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai hakikat matematika dilihat dari aspek epistemologi. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat kita cermati secara seksama bahwa terdapat suatu karakteristik atau ciri-ciri yang sama yang ada pada semua pendapat tersebut. Nah, Susanah dalam bukunya menyebutkan bahwa karakteristik matematika terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1.
1. Memiliki objek kajian yang abstrak. 2. Adanya kesepakatan. 3. Adanya pola pikir. 4. Adanya simbol. 5. Adanya semesta pembicaraan. Dan 6. Adanya sistem. Untuk untuk karakteristik yang pertama yaitu memiliki objek kajian. Matematika memiliki objek kajian yang abstrak. Yang hal tersebut dipelajari sebagai sesuatu yang meliputi dari fakta, konsep, skill, dan prinsip. Untuk yang pertama, mengenai fakta. Fakta merupakan suatu kesepakatan yang disajikan dalam bentuk lambang ataupun simbol. Umumnya sudah dipahami oleh pengguna matematika. Contoh, rangkaian kata 4 ditambah 5, kita simbolkan dengan angka 4 dibubuhi oleh operator penjumlahan, kemudian angka 5. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu berbicara mengenai konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang memungkinkan orang dapat mengklasifikasikan objek-objek. Konsep dalam matematika dapat diperkenalkan melalui definisi, gambar, gambaran, contoh, model atau peraga. Semisal bilangan genap diungkapkan dengan definisi bilangan yang merupakan kelipatan 2. Yang ketiga adalah skills, juga dapat disebut operasi atau relasi. Skills dapat diartikan sebagai kerja yang dilakukan berdasarkan konsep tertentu, misalkan penjumlahan. Nah, penjumlahan ini merupakan suatu kegiatan menambahkan unsur yang satu terhadap unsur yang lainnya. Kemudian untuk yang keempat yaitu prinsip. Prinsip dalam matematika merupakan objek dasar yang paling kompleks. Nah, prinsip ini merupakan rangkaian dari fakta, konsep, maupun operasi. Wujud dari prinsip sendiri dapat berupa teorema, lema, sifat, hukum, atau lain sebagainya. Misalkan untuk A, B, dan C bilangan real berlaku sifat asosiatif, yaitu A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, untuk memahami konsep penjumlahan di atas, terlebih dahulu kita harus memahami konsep penjumlahannya. Seperti itu. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan merupakan hal penting yang juga harus ditaati. Kesepakatan yang sangat mendasar adalah unsur-unsur yang tidak terdefinisi dan aksioma. Unsur-unsur yang tidak terdefinisi ini disebut juga unsur primitif. Contoh unsur primitif itu misalkan dalam geometri Euclid, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, dari satu atau lebih unsur primitif tersebut dapat dibentuk suatu konsep baru melalui sebuah definisi. Nah, adapun aksioma ataupun postulat muncul untuk menghindari pembuktian yang berputar-putar, sehingga aksioma ini kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, beberapa aksioma dapat membentuk suatu sistem aksioma, yang selanjutnya dapat diturunkan menjadi teorema. Misalkan dalam aritmatika aljabar, penulisan lambang bilangan 1 disepakati dengan segmen garis vertikal yang tunggal. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu pola pikir deduktif. Nah, dalam matematika, pola pikir yang diterima hanyalah yang bersifat deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat diartikan sebagai pemikiran dari hal yang bersifat umum menuju kepada hal yang bersifat khusus. Banyak teorema dalam matematika yang ditemukan melalui pengamatan khusus, misalkan teorema Pythagoras. Nah, jika hasil pengamatan tersebut dimasukkan ke dalam suatu struktur matematika tertentu, maka teorema yang ditemukan juga harus dibuktikan secara deduktif dengan menggunakan teorema atau definisi terdahulu yang sudah diterima. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu simbol. Dalam matematika banyak sekali simbol-simbol yang digunakan. Simbol itu dapat berupa huruf,
bilangan, lambang operasi, dan sebagainya. Nah, rangkaian-rangkaian simbol dalam matematika dapat membentuk suatu model matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, ketidaksamaan, fungsi, dan sebagainya. Nah, sebelum jelas ditetapkan semesta yang digunakan, simbol-simbol tersebut kosong dari suatu arti. Huruf-huruf yang digunakan dalam model persamaan X tambah Y belum tentu berarti menunjukkan suatu bilangan. Demikian pula pada simbol operasi penjumlahan belum tentu merupakan suatu kegiatan menjumlahkan. Nah, jadi secara umum, model X tambah Y dan tanda penjumlahan merupakan suatu simbol yang masih kosong dari arti. Nah, hal itu terserah siapa yang akan memanfaatkannya. Seperti itu. Kemudian, karakteristik yang kelima yaitu semesta pembicaraan. Nah, seperti halnya dengan kosongnya arti dari simbol-simbol atau tanda-tanda dalam matematika diperlukan juga kejelasan lingkup atau semesta pembicaraan. Nah, jika lingkup pembicaraannya itu suatu bilangan, maka simbol-simbol yang digunakan juga diartikan suatu representasi dari suatu bilangan. Mengenai benar atau salahnya suatu penyelesaian model matematika sangat ditentukan oleh semesta pembicaraannya. Contoh misalkan terdapat model 2x sama dengan 3. Jika semesta pembicaraannya itu bilangan real, maka akan diperoleh x sama dengan 1,5. Tapi jika semesta pembicaraannya merupakan bilangan bulat, maka jawaban tersebut tidak akan memenuhi. Sehingga jawaban yang sesuai dengan semestanya adalah tidak ada. Nah, hal ini sangat penting diperhatikan dalam penyelesaian soal matematika. Selanjutnya, karakteristik yang keenam yaitu sistem. Dalam matematika banyak sekali sistem yang digunakan. Ada sistem yang berkaitan satu sama lain, ada pula sistem yang saling lepas dengan satu sama lain ya. Nah, di dalam sistem-sistem ini berlaku ketaat-asasan atau konsistensi. Jadi, tidak ada suatu konsep yang bertentangan dengan konsep lainnya seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hakikat matematika dilihat dari aspek aksiologi. Nah, aksiologi pada matematika ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Kedua, matematika sebagai bahasa ilmu. Ketiga, matematika sebagai ilmu deduktif. Dan yang terakhir adalah matematika sebagai ilmu terstruktur. Untuk yang pertama, mengenai aksiologi matematika, yaitu matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Matematika disebut sebagai ratunya ilmu karena matematika merupakan ilmu yang mandiri. Meskipun tanpa bantuan ilmu lain, matematika dapat tumbuh dan berkembang untuk ilmunya sendiri. Adapun selain matematika sebagai ratunya ilmu, matematika juga dikatakan sebagai pelayan ilmu. Nah, maksudnya di sini karena perkembangan dari matematika sendiri dapat mempengaruhi perkembangan di bidang lain, di ilmu pengetahuan lain. Sebagai contoh, teori-teori pada cabang ilmu fisika, kimia, dan juga ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep-konsep matematika seperti konsep fungsi, konsep persamaan diferensial, ataupun konsep dari konsep integral, dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, aksiologi matematika yang kedua, yaitu matematika sebagai bahasa ilmu. Nah, bahasa matematika dipergunakan oleh para matematikawan untuk saling berhubungan satu sama lain dengan matematika lain di belahan dunia manapun. Nah, pada umumnya setiap orang ataupun ilmuwan memiliki
kebangsaan yang berbeda-beda sehingga bahasanya pun berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan matematika sebagai bahasa, hal tersebut dapat kita minimalisir kesalahpahamannya dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, ataupun huruf-huruf yang digunakan dalam matematika. Dengan matematika, bahasa yang digunakan dapat lebih sederhana dan tidak perlu bertele-tele. Aksiologi matematika yang ketiga yaitu matematika sebagai ilmu deduktif. Matematika tidak menerima generalisasi yang berdasarkan pada pengamatan, uji coba, seperti halnya pada ilmu lain. Nah, sehingga pada matematika, kebenarannya itu dapat dikembangkan secara logis dengan memanfaatkan metode penalaran. Nah, adapun aksiologi matematika yang keempat yaitu matematika sebagai ilmu terstruktur. Struktur dalam matematika tersusun secara hierarkis terbatas, logis, dan sistematis mulai dari yang paling sederhana sampai ke hal-hal yang bersifat sangat kompleks. Dengan kata lain, struktur-struktur dalam matematika ini dimulai dari unsur yang tidak terdefinisikan, kemudian dibuat definisi-definisi mengenai unsur atau istilah tersebut. Kemudian setelah itu dapat kita buat suatu asumsi dan selanjutnya dari unsur primitif, kemudian unsur yang terdefinisi, aksioma atau postulat. Nah, dapat kita susun teorema-teorema yang kebenarannya dapat dibuktikan secara deduktif dan berlaku secara umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.